Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Untuk siswa dan siswi kelas 789, 10, 11, 12. Yang 789 boleh angkat tangan kanannya. Baik ikhwan dan akhwatnya. Terima kasih. Yang 10, 11, 12 boleh angkat tangan kanannya. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih hari ini kali kesekian hadir ke ICM, alhamdulillah. Yang pernah ketemu dengan kakak angkat tangan. Baik, terima kasih. Yang baru pertama kali boleh angkat tangan kanannya. Baik, terima kasih ya. Salam kenal bagi yang baru pertama kali ketemu. Dan Kak Iyang juga ingin menyapa terlebih dahulu untuk kepala asrama dari SMP dan juga SMA dari Insan Cendekia Madani, Ustaz Muammar. Ustazah Diah mana? Ustazah Diah hadir. Ini beliau untuk kepala asrama dari akhwatnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ustazah mana lagi nih? Saya sapa dulu. Ustazah Widiarti ada di mana? Oh, ada di belakang ya. Ustazah Zia, Ustazah Aan. Alhamdulillah. Salam kenal, salam silaturahim. Teman-teman, sebelum kita mulai ya. Oke. Ini nggak pas ini ya. Ini kurang pas settingannya kakak. Kakak Ustadz Afwan settingannya kurang pas. Kayaknya kebesaran untuk settingan infokusnya supaya terlihat sama yang di belakang. Teman-teman, kita akan mulai perjalanan kita sekitar 1,5 jam. Saya minta izin. 1,5 jam ditugaskan oleh ICM untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Saya tahu Anda adalah orang-orang hebat, orang-orang penting. Dan di sini ada 366 siswa. Kita akan lihat selama 1,5 jam ke depan, apakah 366 siswa ini termasuk orang yang berkualitas atau orang yang besar karena kuantitas saja. Salah satunya adalah dia pandai gak menempatkan diri, kapan dia berbicara, kapan dia mendengarkan. Kita deal-dealan dulu ya. Kalau ada yang berbicara berarti saya akan diam. Saya diajarkan oleh guru saya, siapapun yang berada di hadapanmu, baik satu orang di depan ataupun banyak orang, saat ada orang yang berbicara maka kita akan mendengarkan. Saya kalau ngajar jarang marah-marah. Karena orang yang di depan saya adalah orang-orang yang dewasa. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11 dan 12 itu hanya angka. Kedewasaan sikap seseorang terlihat bagaimana dia duduk, bagaimana dia melihat siapa yang berada di depan dia. Kalau mau ngobrol boleh, no problem sama saya. Saya akan fokus sama yang mau saja. Dari 366 siswa dan siswi ICM, apakah semuanya akan ikut fokus? Saya akan kembalikan kepada teman-teman. Saya hadir tadi di sini jam 7 teman-teman. Ya, saya tugasnya 8:30. Alhamdulillah hadir lebih awal. Kenapa hadir lebih awal? Karena saya menghormati orang-orang yang akan saya temui. Tadi di bawah ada yang sedang sarapan di tangga. Siapa ya? Kakak ya tadi yang lagi sarapan. Alhamdulillah, seneng kakak juga, alhamdulillah. Yang ini udah sarapan? Udah? Oke. Teman-teman, sekali lagi saya minta tolong, minta izin waktunya. Only 1.5 hour. Oke? Dan saya akan mengutip yang pertama dulu teman-teman. Ada yang kenal dengan ahli bela diri namanya Bruce Lee?
Tahu? Di sini ada anak bela diri nggak? Anak pencak silat ada nggak di sini? Wih, suhu. Karate. Taekwondo. Jujitsu. Oke, mantap. Baik, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Sekali lagi, saya sampaikan kalau ada yang sedang berbicara, maka saya akan bergantian, saya akan diam mendengarkan. Baik, teman-teman terima kasih untuk kedewasaan sikapnya. Bruce Lee menyampaikan seperti ini. Menyampaikannya begini, I'm not teaching you anything, I just help you to explore yourself. Apa artinya? Saya tidak akan mengajari kalian. Saya hanya akan mengajak kalian mengeksplor diri masing-masing. I'm not going to judge you, teman-teman. Saya tidak akan menilai teman-teman. I'm not going to put my shoes on your shoes. Saya tidak akan meminta teman-teman memakai sepatu yang saya pakai. Tahu nggak kenapa? Nggak muat. Apalagi? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena beda size. Bener, beda selera, betul. Beda apa? Karena semua orang berbeda. Karena setiap orang berbeda, teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjutkan perjalanan kita ya, teman-teman. Terima kasih sudah pas. Sebelum kakak lanjutkan, kita safety induction dulu ya, teman-teman. Apa safety induction? Ikhtiar keselamatan. Saat ini teman-teman ada di Masjid Nurul Izzah. Jika terjadi gempa, kebakaran, maka kita akan langsung menuju titik kumpul yang ada di luar. Oke? Deal ya teman-teman? Yang berikutnya, kalau ada emergensi, sekali lagi, saya harus tetap mengutamakan keselamatan teman-teman. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya. Keselamatan itu penting untuk kita jaga dari awal sampai akhir. Do you have a deal? Oke, kita lanjut teman-teman, singkat saja. Kak Iyang gak banyak ya. Namanya Irham Surahman. Boleh dipanggil Kak Iyang. Boleh dipanggil Kak Irham, boleh panggil Irham, it's all up to you. Oke? Yang kelas 789, angkat tangan 789. Ini saya seperti menghadapi anak saya yang nomor 2. Yang kelas 12, angkat tangan yang kelas 12. Ini saya seperti bertemu dengan anak saya yang nomor 1. So, teman-teman semuanya, anggaplah ini kakaknya, bagi yang menganggap kakaknya, kalau enggak anggap ini bapaknya sendiri sementara aja 1,5 jam aja. Clear ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah Kak Iyang, panggilnya Kak Iyang aja ya, karena di remaja bisa dipanggilnya Kak Iyang. Kak Iyang alhamdulillah ngajar juga di kampus, ngajar juga di KPK. Tahu KPK apa? Apa KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi Kak Iyang bukan ASN. Kak Iyang bukan pegawai negeri. Teman-teman di sini ada yang orang tuanya pejabat, ada yang menteri. Itulah orang-orang yang sering saya ceramahin. Kita akan belajar bareng-bareng. Siap ya teman-teman? Yuk kita lanjut. Kita ada 5 poin saja pembelajaran kita teman-teman. Tolong dilihat. Yang belakang, guru-guru boleh ikut bergabung juga ya dengan murid-muridnya di tengah-tengah, boleh ya, di antara murid-muridnya. Teman-teman, yang pertama kita akan refleksi diri. Oke? Sekali lagi, saya hadir di sini bukan untuk mengajari teman-teman, kita sharing saja. Oke? In this economy, ada orang have, ada orang had, ada orang yang bechosen. Apa artinya bechosen? Apa artinya bechosen? Terpilih. Terpilih. Terpilih? No. Be chosen. Ada yang tahu? Bukan terpilih. Itu kalau bahasa Inggris yang benar. Dipilih? No. Gak becus. Orang be chosen itu orang gak becus. Sekarang saya tanya, teman-teman mau jadi orang yang the chosen one atau yang be chosen?
Halo? Mau jadi orang yang terpilih atau jadi orang yang tidak terpilih? Terpilih ya, kita akan belajar bareng-bareng. Yang kedua teman-teman, karena ini di bulan Maulid ya, kita akan belajar 3 karakter hebat Rasulullah SAW. Yang ketiga, tantangan anak muda nih. Teman-teman, di sini akan punya tantangan. Maaf ya, kalau saya ngajar biasanya mobile. Ini paling seru di sini kayaknya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngobrolnya lanjutin aja, saya di sini. Teman-teman, yang ketiga, maaf ya, sorry. Yang ketiga, teman-teman, kita akan belajar tentang tantangan anak muda zaman sekarang. Yang keempat, 10 tanda kehancuran bangsa. Yang terakhir, 7 tantangan buat Anda. Saya akan mengajak Anda untuk kita belajar bareng-bareng. Sekali lagi, teman-teman, saya tidak akan marah-marah, saya tidak suka marah-marah. Saya yakin orang yang bersikap dewasa adalah orang yang bisa diajak bicara baik-baik, soft spoken, bener nggak? Bener nggak? Tinggal dirinya mau bertumbuh atau tidak. Oke, kita mulai. Teman-teman, belajar di ICM, apa yang dirasakan? Gelisah atau bahagia? Telaah dulu. Yang gelisah angkat tangan. Raise up your hand, please. Terima kasih. Yang bahagia. Oke. Yang gak ngacung pilih yang mana? Bahagia. Oke, sebentar. Kita dengarkan yang bahagia. Kakak, sini Kak. Sini. Maaf ya. Pegang, bicara. Oke, kita cek ini kenapa bahagia? Karena ada teman-teman. Karena ada teman-teman. Ini jawaban normatif banget ya. Yang ini. Tadi ngomong apa? Ayo, Kak. Karena ada apa? Perasaan diam aja. Nah, ini tantangan tuh. Dikasih mikrofon. Tuh, generasi Anda sekarang. Padahal cuma tinggal bicara apa bahagianya kenapa. Aku diem aja dari tadi. Itu maksud aku salunan putih, maksud ada boyfriend kak, katanya ada boyfriend. Ini. Oke, nggak apa-apa. Karena ada Ustadz. Karena ada saya. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Yang di sini, yang gelisah, ada yang gelisah? Gelisah, oke. Kita cek. Kenapa gelisah? No. Please, guys, please. Jangan memukul kepala, please. Saya ingatkan teman-teman ya. Maaf, saya harus ingatkan dulu. Saya bukan bicara kepribadiannya, saya bicara ke perilakunya. Memukul kepala orang itu sama dengan merendahkan. Kepala kita boleh direndahkan saat kita bersujud. Kita boleh rendah diri di hadapan Allah. Di hadapan manusia jadilah pribadi yang rendah hati. Kakak, kenapa kakak? Gak apa-apa, sampaikan aja. Gelisahnya kenapa? Tidurnya kurang, makanannya gak enak atau gimana? Hei kak, bicara kak. Makanannya nggak enak. Kenapa nggak enak makanannya? Apa ya? Nggak sesuai seleranya. Apa yang kau inginkan makanan di sini? Steak. Oh, steak, wagyu. Oke, fine, oke, siap. Oke. Guys, aku minta waktu 5 menit aja. Ada sebuah kisah tentang orang yang kaya raya. Uangnya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya luas. Suatu ketika dia lihat di halaman rumahnya Boleh saya lanjut?
Ini kayaknya fokus banget nih, asik nih. Nih student yang dewasa seperti ini ya. Ini masih agak setengah-setengah. Oke. Teman-teman, ada orang yang kaya raya, uangnya banyak. Dia lihat di halaman rumahnya ada seorang tukang kebun sedang memotong tanaman. Dilihatnya oleh orang kaya itu, kok dia selalu tersenyum bahagia? Padahal yang punya duit banyak saya, mobil banyak saya, harta banyak saya. Kok kayaknya dia lebih bahagia dibandingkan saya? Di samping orang kaya itu ada temannya. Dia merespon, berarti engkau kena jebakan 99. Apa teman-teman? Jebakan? Oke. Masih belum tenang, jadi saya belum bisa lanjut. Ini sedang belajar kalau Asmaul Husna namanya Allah As-Sabur, Allah yang maha bersabar. Oke, saya lanjut. Setelah teman si orang kaya itu merespon, berarti engkau kena jebakan 99. Maksudnya apa jebakan 99? Gini aja, kau kan uangnya banyak, siapkan uang senilai 99 juta rupiah, masukkan ke dalam koper, tulis di atasnya 100 juta rupiah. Berapa teman-teman? 100 juta, isinya 99 juta rupiah. Lalu temannya melanjutkan, nanti sore berikan per ini ke rumah si tukang kebun. Kita lihat reaksinya. Singkat cerita teman-teman semuanya, sore hari diantarkanlah koper itu ke rumah si tukang kebun. Diketuk rumahnya. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Assalamualaikum. Si tukang kebun menjawab dari dalam rumah. Siapa? Yang di luar menjawab, saya pengantar koper. Pengantar koper. Dibuka pintunya teman-teman. Begitu dilihat ada sesosok, satu orang membawa satu koper. Lalu dia bicara, aku diminta mengantarkan koper ini untukmu wahai tukang kebun, silahkan untuk diterima. Tukang kebun merespon, untuk saya? Iya, untukmu. Saya pamit karena saya harus segera kembali ke kantor, kata staf dari orang kaya itu. Pulang, dilihat teman-teman, apa tulisannya? 100 juta rupiah. Namanya tukang kebun, dapat uang 100 juta, reaksinya gimana? Bisa berteriak, bisa shock, bisa kaget, betul nggak? Dilihat 100 juta rupiah. Dipanggil istrinya. Dipanggil istrinya. Ibu, sini bu. Lihat, saya dapat uang senilai 100 juta rupiah. Mari kita hitung. Dibuka. Dihitung satu persatu teman-teman. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya persingkat. 90, 95, 96, 97, 98, 99 juta rupiah. Dia lihat lagi tulisan di koper itu. 100 juta rupiah. Senyum si tukang kebun ini. Kok gak sama ya antara tulisan dengan isinya? Kok gak sama nih? Jangan-jangan saya salah hitung, kata si tukang kebun. Teman-teman, apa yang terjadi? Dihitung ulang dengan istrinya. Dibuka lagi, dimasukin lagi, dihitung ulang. 1 juta, 95 dengan tetap tersenyum. 96, 97, 98, 99. Yang awalnya tersenyum, dia berubah menjadi cemberut. Kok nggak sama ya? Tadi bilangnya 100 juta tulisannya tertulis, kok isinya 99 juta. Tukang kebun nanya sama istrinya, "Mah, kok nggak sama ya?" "Iya ya." Lalu istrinya merespon, "Jangan-jangan uangnya jatuh di halaman rumah kita, ayah coba dicek." Dicek teman-teman, dibuka lagi ke halamannya, takutnya uangnya jatuh. Ternyata apa yang terjadi? Pulang ke rumah, nggak ada bu, nggak ada uang yang jatuh di halaman rumah kita.
timbul prasangka buruk dari si tukang kebun. Jangan-jangan uangnya diambil sama yang nganter nih. Nggak sesuai nih antara tulisan dengan isi. Apa yang terjadi teman-teman? Keesokan harinya si tukang kebun tidak sebahagia seperti hari sebelumnya. Dia berangkat ke kantor dengan wajah cemberut, dengan menunduk. Kemana ya uang itu? Kok nggak sama dengan tulisan dan juga isi yang ada di koper itu? Sampai di halaman rumahnya, apa yang terjadi teman-teman? Si orang kaya melihat lagi dari dalam rumahnya. Oh, ini yang namanya jebakan 99. Teman-teman, Kak Iyang minta tolong dijawab ya, kita explore dari kisah ini. Yang diterima si tukang kebun berapa? 90. Yang tertulis 100. Sama atau kurang? Kurang berapa? Kurang 1 juta. Pertanyaannya, lebih besar yang mana? 99 juta atau 1 juta? 99 juta. Pertanyaan berikutnya, yang difikirkan si tukang kebun 99 atau 1 juta? 1 jutanya ada atau enggak? 1 jutanya tidak ada, tapi lebih sibuk dipikirkan oleh si tukang kebun. Apa nasihat dari kisah ini? Seharusnya si tukang kebun itu bagaimana sikapnya? Bersyukur. Kenapa? Dapat uang 99. 1 juta mah nggak apa-apa, nggak ada juga, yang penting 99-nya ada. Ini teman-teman bisa terjadi dalam kehidupan kita. Contoh. Teman-teman punya handphone? Coba saya handphonenya 17 Pro Max. Dia handphonenya 15 Pro Max. Fix dia kena jebakan 99. Kenapa? Dia sibuk memikirkan yang tidak ada, dia tidak bersyukur dengan handphone iPhone 15 Pro-nya. Atau yang kedua, teman-teman, hari ini sehat semuanya? Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Ini saudara Anda masih belum merespon soalnya. Sehat? Bisa makan? Bisa minum? Bisa nafas? Alhamdulillah. Teman-teman, I got information that saat Anda masuk ke sini untuk junior high school harus menyiapkan uang senilai 130 more less-nya ya, million rupiah. Bener nggak? Masuk ke sini kurang lebihnya 130 juta rupiah. Wow. SPP-nya per month 8 sampai 9 juta. Itu baru SMP. SMA more less-nya hampir sama, bener nggak? In this economy, Anda orang have ya? Guys, Anda orang have ya? Bener nggak? Kalau misalnya Anda dapat makanan terus nggak enak, pengennya wagyu, pengennya steak, fix Anda kena jebakan 99. Anda sibuk memikirkan yang tidak ada, melupakan yang ada. Ya Allah, ini makanan ada telur, ada ayam, nggak ada sambal. Coba ada sambal, fix kena jebakan 99. Artinya apa? Dia lebih sibuk memikirkan yang tidak ada, melupakan yang banyak, teman-teman. Oke, masih ada suara, nggak apa-apa, saya silent lagi. Maka apa nasihat dari pesan ini, teman-teman? Jadilah pribadi yang bersyukur. Jujur li guys. Saya mendengar informasi Anda masuk 130 sekian. Nyesek dada saya. Sebulan 8 sampai 9 juta. Masya Allah. Kebayang nggak kalau teman-teman yang cari uang sendiri? Bisa nggak? Kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh di sini, nggak belajar menjaga adab,
nggak belajar menghormati orang yang ada di depan kita, especially your teacher, your musrif, your koordinator, berarti fix memang kita tidak bersyukur. Teman-teman semuanya, kebayang gak sih uang sebesar itu kalau kita tidak bersungguh-sungguh belajar, apa yang akan kita dapatkan? Kayang, gue punya banyak duit, oke, I know. Guys, orang tua Kak Iyang tidak sekaya teman-teman. Dan saya tahu, saya sampaikan ke anak saya, nah hari ini ayah akan berjuang dengan ibu untuk menjemput Risi yang halal, engkau bisa sekolah. Terus itu kewajiban ayah dan ibu. Ayah yang minta tolong satu, belajar bersungguh-sungguh. Karena ayah dan ibu tidak selamanya menemani. Akan ada saatnya kita meninggal, bener gak? Teman-teman, do you realize kalau orang tua kita bisa kapan saja meninggal? Bener gak? Sadar gak sih kalau kita juga ada kemungkinan meninggal? Ada yang bisa menjamin gak nanti zuhur kita masih hidup? Ada yang bisa menjamin? Kalau yang bisa menjamin, hebat banget tuh orang, belagu banget tuh orang. Sekarang kalau misalnya Allah cabut nyawa kita di zuhur ini, dan kita tidak bersungguh-sungguh saat kita belajar, maka yang terakhir itu kita memang dicap sebagai orang yang tidak bersungguh-sungguh. Di bulan Maulid ini teman-teman, kita tidak hanya mengenang ataupun kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana kita meneladani beliau, implementasinya. Yuk kita lanjutkan pejang kita teman-teman. Jadi yuk teman-teman, Anda berubah atau tidak, it's your choice. Bukan pilihan saya. Anda yang memilih mau sungguh-sungguh belajar di sini atau tidak, it's your choice. Saya tidak bisa merubah. Yang bisa merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Dan suatu saat nanti orang tua kita kalau nggak meninggal, kita yang meninggal duluan boleh jadi. Pertanyaannya sederhana, kita meninggalkan apa nih? Kalau mentalitinya teman-teman, mau nggak sih Anda dibilang generasi stroberi? Kan kita sering dengar tuh, Gen Z itu generasi stroberi, apalagi generasi alpha katanya. Indah di luar, rapuh di dalam, setuju nggak sih? Setuju nggak? Jangan mau setuju, buktikan dong. Bener nggak? Harusnya gimana? Indah di luar, kuat di dalam. Teman-teman, kalau di sini kan teman-teman boarding nih, hujan, ada pelangi nggak? Ada pelangi nggak kalau habis hujan biasanya? Normal nggak? Indah nggak? Sekarang kalau arti pelangi apa? Arti pelangi apa? Sebagian orang disebutnya kaum LGBTQ. Padahal arti sejatinya adalah keindahan ciptaan Allah, benar nggak teman-teman? Tapi sekarang melipir jadi LGBTQ. Kita akan bahas ya. Yuk kita lanjut teman-teman. Bulan Maulid Nabi SAW ini teman-teman, nanti kita akan bersolawat kepada Rasulullah SAW di sesi akhir ya, supaya kita menghadirkan hati secara utuh. Teman-teman, kalau misalnya Rasulullah SAW hadir di ICM, beliau hadir, lalu di sekolah kita hari ini apa yang pertama kali beliau lihat dari diri kita? Apa yang pertama kali beliau Rasulullah SAW lihat ke sekolah ini? Muka, inilah jawaban Gen Z ya. Muka, oke. Selain muka, masjid, oke, masjid. Selain masjid, Apa? kalau Nabi datang ke sini nih, ngelihat teman-teman di sini, ngelihat sekolah kita, apa yang dilihatnya oleh beliau? Adab, ibadah, adab. Ibadah, adab, apalagi? Tenang Kak, saya tidak menggigit Kak, saya tahu atasan saya sebagai laki-laki, saya lelaki normal, tenang Kak. Perilaku.
Perilaku. Tepuk tangan dong untuk yang jawab perilaku. Saya harus kasih hadiah ya. Saya harus kasih hadiah. Saya ingin kasih hadiah untuk orang-orang yang mau. Guys, mungkin hadiah ini sederhana, tapi saya belajar menghargai orang yang mau bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Mana tadi yang jawab? Ah, ini dia perilaku. Oke, mau? Oke, kita nanti masih banyak. Teman-teman kita lanjut ya. Apa yang kira-kira Rasulullah SAW lihat saat datang ke ICM? Cara berpakaian, perilaku, apalagi? Adab. Teman-teman, kita lanjut ya. Apa yang Rasulullah SAW lihat kalau datang ke sekolah kita? Yuk kita belajar refleksi diri. Yuk. Yang pertama, cara berbicara. Sudah saya bahas di awal. Bagaimana orang yang dewasa sikapnya tidak ditentukan oleh kelas 7 sampai 12 atau usianya, tapi kedewasaan sikap kapan dia berbicara, kapan dia mendengarkan. Ada yang bersiul, ada yang ngobrol, it's okay. It's your choice. Berubah atau tidak, never mind. It's your choice. Oke. Okay? Yang kedua, apa yang Rasulullah lihat? Memperlakukan guru dan teman. Saya mau tanya teman-teman. Tidak perlu dijawab, just reflection of yourself. Selama ini kita memperlakukan guru seperti apa? Kalau guru yang mendidik Anda tidak Anda dengarkan, tidak Anda patuhi arahan dan nasihatnya, terus mau dapat apa di sini? Saya aja mau masuk ke ICM harus lewat security nggak? Kalau saya petantang petenteng masuk begini, kira-kira securitynya bilang apa sama saya? Petantang petenteng, tamu nggak tahu diri, nggak tahu adab. Benar nggak? Mendapatkan ilmu dari guru tergantung adab teman-teman. Saya sangat menghormati para guru yang menjadi jalan ilmu saya dari mulai TK sampai saat ini teman-teman. Menjaga adab, tidak berbicara kalau tidak diminta, mendengarkan dengan takzim. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim, ya karya Syekh Al-Jarnuzi, salah satu aja teman-teman untuk kita ambil pembelajarannya. Kalau berguru itu tidak boleh sebentar, harus bertahun-tahun supaya kita mendapatkan intisari ilmunya. Bagaimana kita mendapatkan intisari ilmunya? Jangankan mendapatkan intisarinya, menjaga adab saja tidak kita lakukan. Next, teman-teman Anda bagaimana memperlakukan Anda? Guys, jujur aja ya, suaranya aja. Ada yang ngebully nggak di sini? Hampir setiap sekolah yang saya datangi, ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Untuk yang jadi korban, tenang, gak usah takut. Saya juga salah satu orang yang dibully juga waktu SMP teman-teman. Ya, jadi pelaku atau korban, maka korban harus pandai survive. Kalau Anda direndahkan, tidak perlu bersikap yang sama. Tinggalkan saja teman-teman yang toksik itu. Kalau Anda direndahkan, saya tidak sedang menunjuk siapapun ya. Kita sedang menunjuk diri kita masing-masing. Oke? Kita kembali ke awal. Saya tidak akan menilai teman-teman, kita refleksi diri kita masing-masing. Sejauh ini kalau kita meniru Rasulullah SAW, bagaimana beliau berbicara dengan orang di depannya. Beliau full badannya, menghadap temannya, sahabatnya, full menghargai, tidak dari jabatannya, tidak dari kekayaannya, tidak dari stratanya, beliau menghormati orang yang ada di depannya.
ada yang menggelinding kelereng, ya namanya juga hidup ya, warna-warni. Next, teman-teman, apa yang kita pelajari? Bagaimana cara kita, teman-teman di sini punya sosial media? Guys, halo yang laki-laki punya sosial media? Punya second account? Third account? Fourth account? Nggak apa-apa, punya 100 account juga terserah. Tapi lihat apa status yang Anda tulis di status Anda. Itu mencerminkan kepribadian diri kita. Yang keempat, apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat? Shh, guys, semua punya handphone? Saat libur bisa browsing? Bisa buka YouTube? Netflix? Oke. Apa yang ditonton? Apa yang ditonton? Itu loh Kak, yang ya, get into the angkot gitu kan? Hah? Teman-teman semuanya, apa yang kita lakukan saat orang tidak ada yang melihat kita? Saya husnuzon yang di sini melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah ya. Nonton drakor masih? Berapa episode? Kuat ya. Allahu Akbar, 20 episode. Satu episode berapa lama? La haula wala quwata illa billah. Guys, bayangin. Satu drakor 20 episode, which is satu episodenya 1 jam. Berarti kita menghabiskan waktu berapa? 20 jam. Dengan cerita-cerita yang membuat menangis. Ditembak dar. Oh. Beda ya kalau drakor ya. Hah? Saya nonton, cuman tahu aja, nggak sampai menonton secara lebih. Oke, teman-teman, inilah refleksi diri kita. Kita masuk yang berikutnya. Teman-teman, masih boleh dilanjutkan? Jam berapa sekarang? Oke, masih lama perjalanan kita. Teman-teman, Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sebentar, oke, bukan sekedar memperingati kelahiran Nabi, tapi seberapa jauh kehidupan saya meneladani Rasulullah SAW. Hitungan ketiga, semua tundukkan kepalanya. 1, 2, 3, tundukkan kepalanya. Everyone, tundukkan kepalanya Kak, tolong Kak. Kelas 12 kasih contoh yang baik buat adik-adiknya. Semuanya tundukkan kepalanya, semuanya tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Memang kadang telinga itu tidak mendengar ya kalau sudah tertutup hatinya, hati-hatilah. Guys, tutup kepalanya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, angkat tangan, tutup mata dulu, sabar. Tundukkan palanya, tundukkan, bukan rebahan, tundukkan. Do you understand what I'm talking about? Oke, good, guys, siap? Oke, sekarang tundukkan kepalanya. Do you understand? Paham gak sih? Tundukkan kepalanya. Semuanya. All of you. And you too. Tundukkan kepala. Saya belum lanjut kalau semuanya belum ikut. Do you understand? How about you? Do you understand? And you too. The man with photographer, with camera. Do you understand? Good. Bukan rebahan, bukan menundukkan seperti itu, tundukkan kepala saja. Nggak apa-apa, masa pertemuan butuh proses, nggak apa-apa. Oke, siap. Angkat tangan kanannya jika, jangan angkat tangan dulu kan belum. Jika hari ini Anda sholat subuh berjamaah di masjid,
Terima kasih. Angkat tangan, tundukkan lagi, tutup matanya, belum suruh dibuka. Fokus with yourself, fokus with yourself. Angkat tangan yang hari ini tidak sholat subuh. Tundukkan. Angkat kepalanya, buka matanya. Kalau yang ini tidak sholat subuh, saya masih husnuzon, sedang haid atau menstruasi. Bener kan? Secara logik masuk dong ilmu fikihnya. Yang di sini nggak sholat subuh, bertanya-tanya saya. Kalau ada di sini, kenapa sih Kak Iyang harus menundukkan kepala dan menutup mata? Karena aib yang mau ditanyakannya. Kak Iyang, kok saya bingung ya? Ini orang kaya raya, duitnya banyak, nggak sholat, kok nggak kena azab? Kalau kata Ustadz Abdul Somad, justru orang yang nggak sholat itu yang sudah kena azab. Teman-teman, semoga yang laki-laki kita tidak ada liburnya sholat, teman-teman. Sholat subuh kita harus dalam posisi berdiri. Nggak bisa kita duduk, teman-teman. Nggak bisa kita duduk. Nggak bisa lagi kita rebahan. Nggak bisa sholat juga kita pakai isyarat dengan mengedipkan mata. Nggak bisa sholat juga kita disolatin. Wanita ada rukhsahnya, ada fitrahnya. Dia ada haid, ada menstruasi salah satunya. Benar nggak? Dan it's a normal things. Jadi teman-teman sekalian, yuk di Maulid ini sejauh apa kita meneladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Nabi, teman-teman. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi dan meneladani dari keteladanan beliau ini. Saya mau tanya nih teman-teman, siapa Nabi Muhammad SAW bagi kita? Oke, ada yang bisa jawab? Yes? Siapa Nabi Muhammad bagi kakak? Apa? Sebagai teladan, selain itu? Idola, benar, serius. Oke. Serius. Inspirational. Oke. Memberi syafaat. Yang laki-laki, siapa Nabi Muhammad bagi kamu? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Benar, kekasih Allah. Yakin? Serius? Sejauh apa Anda mengenal kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ntar sayang. Apa? Kenalnya dari mana kalau itu kekasih Allah? Mikrofonnya dipakai? Dari mana? Dari mikrofonnya itu, Pak. Dari mana? 5, 4, 3, 2, 1. Lupa, oke, lupa. Saking speechlessnya ya, oke. Kakak udah resen, sebentar kakak. Kenapa atau siapa Nabi Muhammad bagi kamu? Hah? Terus tadi angkat tangan kiri itu kenapa? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Bener. Nggak apa, kita tampung dulu ya. Kakak yang gamis coklat. Teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Yang wanita yang di depan sini. Oke, sip. Apa? Coklat kan? Dia jawab karena mau coklat, guys. Pembina umat Islam. Pembina umat Islam. Emang pembina upacara? Iya. Sabar ya. Coklat menunggu kalau Anda fokus ya. Yang di depan di sini. Ini yang paling depan, ya Allah, khusyuk banget. Siapa Nabi Muhammad bagi kamu? Nggak tahu Nabi Muhammad siapa? Nabi. Udah gitu aja. Kenalnya Nabi Muhammad itu Nabi gitu. Iya. Kakak, halo. Nggak apa-apa, makasih Kak. Nabi besar dan Nabi yang kita cintai. Nabi besar dan Nabi yang
dicintai. Oke, teman-teman, kita belajar ya. Kalau kita kenal, teman-teman tadi ada yang jawabannya kekasih. Guys, kalau kekasih biasa gimana sih kalau kita punya gebetan? Ada yang pacaran di sini? Ada yang pacaran? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar ya, yang laki-laki sebentar. Shh. Apa menariknya wanita bagi Anda? Apa menariknya wanita bagi Anda? Apa menariknya wanita bagi Anda? Nah, emang laki-laki begini nih. Saya kasih tahu kenapa jawabannya begini ya. Yang wanita, apa menariknya laki-laki bagi Anda? Ayo jawab. Kenapa? Paling ketawanya paling semangat. Ganteng, ahlaknya baik. Sini nih, udah banyak ditunjuk Anda. Apa menariknya laki-laki di mata Anda? Demi Allah. Dewasa. Ada jauh gitu, dewasa, gitu ya. Guys, sebentar dulu. Dewasa tuh dari sisi apanya? Belum selesai. Guys, tenang. Halo. Dewasa pikirannya. Contohnya? Contoh, aduh ya Allah. Dari mana dia dewasa pikirannya? Iya sabar. Gak tahu. Oke. Nih, lihat ya. Bukti nyata laki-laki dan perempuan. Kenapa wanita kalau ditanya seringnya jawabannya terserah. Kadang dia kalau ditanya jawabannya nggak jelas. Nih wanita nih ya. Laki-laki nih, shh, guys, ini rahasia kita ya, tolong ya. Ini baru kayak yang bocorkan di sini. Laki-laki itu pembohong. Gak percaya dan wanita senangnya dibohongin. Mau coba ya, kita lihat bagaimana wanita mudah sekali kelemahannya di telinga. Yang di sini, I want to ask you something. Hari ini hari apa? Sebentar, yang jawab yang perempuan. Oke. Hari ini hari apa? Salah. Hari ini hari apa? Salah. Hari ini hari apa? Salah semuanya. Hari ini kamu cantik deh. Tuh lihat tuh. Ini tuh kan. Sebentar ya. Minta waktu bentar. 1 menit. Kenapa sih Kayang nanyanya begitu, Kayang? Kita clearkan biar sama-sama enak. Wanita lemahnya di telinga. Laki-laki lemahnya di mata. Jadi kalau dia lihat yang cantik, yang lemah dia. Sebentar, sabar, satu-satu. Kalau lagi makan dikit-dikit, sabar. Kenapa laki-laki lemah di mata? Makanya dalam agama kita diajarkan untuk apa? Godul basor, tundukkan pandangan. Wanita kenapa lemahnya di telinga? Karena gampang dirayu. Dipuji dikit, kamu jilbabnya bagus banget deh. Ih, kamu kelihatan cantik banget deh hari ini. Kelepak-kelepak tuh. Kenapa? Karena telinganya mudah untuk mendapatkan rayuan.
Kesimpulannya adalah tadi ada yang bilang, Kak, dia itu dewasa pikirannya gitu ya. Gitu ya? Oke. Orang yang dewasa pikirannya adalah dia bisa menempatkan diri kapan dia berhubungan dengan lawan jenis. Kalau dia mau serius, datengin ke rumahnya, lamar. Tuh baru benar. Mau aja dikibulin laki-laki, dasar laki-laki. Kalau dia serius, dia akan datang ke rumah Anda. Assalamualaikum Bapak, saya Irham, saya mau datang untuk melamar putri Bapak. Itu gentle baru. Ini mengajak nonton ke bioskop. Ya elah, cemen banget. Udah gitu duitnya dari orang tua lagi, ya cemen banget itu. Ya, jadi jangan mau guys, ya. Anda boleh pacaran dengan suami Anda sendiri nanti kalau udah nikah ya. Kalau belum mah jangan. Ini dengerin, laki-laki itu buaya. Anda ada mahkota yang harus dijaga, nggak boleh disentuh oleh siapapun. HP. Yang ini udah nikah, udah cukup. Teman-teman, boleh kita lanjut? Asik nih, ini baru kali ini anak ICM keren-keren nih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Keren. Asik nih diskusinya. Teman-teman, kenapa saya tanya siapa Nabi Muhammad bagi kita? Beliau ini teman-teman seorang teladan sebagai pemimpin, teladan sebagai suami, teladan sebagai seorang ayah, teladan sebagai seorang pengusaha. Tinggal teman-teman mau ngambil yang mana. Kenapa Kayang tadi mengajak tentang berpikir tentang pacaran? Wahai laki-laki punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya ibu, seneng gak sih kalau ada laki-laki mengganggu adik perempuan Anda? Seneng gak sih? Dimainin, diajak jalan, halal juga enggak. Dia juga duitnya dikasih sama orang tuanya. Belum bisa cari duit sendiri, sekolah masih dibayarin, gaya-gayaan pacaran. Guys, kalau mau niru Nabi, contoh keteladannya dari sisi beliau yang bisa kita ambil pelajaran. Do you understand? Guys, do you understand? Kita lanjut teman-teman. Nah, guys, kita masuk ke karakter Nabi, 3 karakter Nabi. Yang pertama kita lihat ya teman. Gini loh, yang pertama ini namanya nih. Nih, namanya ini nih. Nih, kelihatan nggak? Apa namanya? Yang kedua, teman-teman, bagaimana berkomunikasi. Yang ketiga kita bicara tentang, udah 3 poin itu aja teman-teman. Oke, saya mau nanya teman-teman semuanya. Kita ambil 2 contoh, karena semua yang ada di sini pasti punya ibu, betul? Angkat tangan yang ibunya masih ada. Angkat tangan yang ibunya udah nggak ada. Ada? Yang ibunya udah nggak ada? Oke. Kayang turut berduka ya untuk yang ibunya sudah nggak ada. Angkat tangan yang ayahnya masih ada, masih lengkap. Angkat tangan yang ayahnya udah nggak ada. Kak Iyang juga udah nggak ada ayahnya, tinggal ibu satu lagi. Guys, mari kita belajar tentang belas kasih ibu. 2 menit, boleh 2 menit? Guys, halo. Can I have 2 minutes? Can I have 2 minutes?
Ini kisah dari istri Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidatina Aisyah. Ini tentang kisah belas kasih seorang ibu. Datang seorang yang miskin, nggak punya uang teman-teman, datang ke rumah istri Nabi untuk apa? Untuk minta makanan. Menurut teman-teman, istri Nabi punya makanan nggak sih? Banyak nggak? Nggak banyak teman-teman. Adanya cuman 3 butir kurma. Berapa? 3 butir kurma. Yang datang seorang ibu yang miskin dengan 2 anaknya. Jadi bertiga. Ibu dan 2 anaknya jadi bertiga. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi ini, Siti Aisyah ini? Dikasih 3 kurma, cuman ini doang yang ada. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? 1 dikasih ke anak perempuan yang pertama, 1 dikasih ke anak perempuan yang kedua. Sisa berapa? Sisa 1. Dimakan gak sama ibunya? Enggak, ditunggu dulu anaknya biar makan dulu. Makan 1, sisa 1 butir kurma. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya masih lapar. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dibagi 2, dikasih ke anak yang pertama, dikasih ke anak yang kedua. Pertanyaannya, ibunya dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Guys, halo teman-teman, pernah sadar nggak sih? Saya nggak tahu ya, teman-teman punya latar belakang orang tua yang beragam ya. Pernah sadar nggak sih kalau kita lagi makan, terus ibu kita bilang begini, udah makan dulu aja, ibu masih kenyang. Udah makan dulu aja nggak apa-apa, ibu masih kenyang. Ada yang pernah begitu? Mau tahu rahasianya nggak? Yang sebenarnya? Mau tahu yang sebenarnya? Shh. Ini Kayang sekarang bicara dari sisi sudut pandang orang tua ya. Seorang istri, seorang ibu, kenapa kok selalu mendahulukan? Ayo nak makan aja dulu, ibu mah nak masih kenyang. Maaf ya, aslinya mereka belum makan. Seperti ibu yang tadi memberikan kurma untuk 2 anaknya, sisa 1 kurma dibagi 2 dikasih lagi ke anaknya. Kenapa teman-teman? Karena belas kasih seorang ibu. Kenapa ibu kita disebutnya lahir dari rahim ibu kita? Tahu nggak rahim itu apa artinya? Orang yang penyayang. Pernah dengar nggak ibunya bilang begini, nah lagi sakit nih, nah sakitnya buat ibu aja. Pernah dengar gitu nggak? Itu saking sayangnya orang tua teman-teman. Tapi tidak semuanya sadar, nggak ngeh. Ini yang kedua, kasih sayang seorang ayah. Suatu ketika ada seorang anak perempuan, orang tuanya bilang begini, ayahnya, nak makannya hati-hati ya. Jaga makanan yang masuk ke dalam tubuhmu. Tolong dijaga, jangan jajan-jajan yang tidak steril, yang tidak bersih. Awalnya didengarkan. Suatu ketika apa yang terjadi teman-teman? Anak perempuannya dia membeli makanan yang tidak bersih, sehingga menyebabkan dia sakit. Apa reaksi sang ayah? Sang ayah sedih, dia mencari obat yang terbaik agar anak perempuannya cepat sembuh. Terus apa yang terjadi teman-teman semuanya? Apa yang terjadi? Anak itu ternyata tidak berubah, tetap bandel jajan sesuai yang dia pengen. Akhirnya dia sakit lagi, yang kedua kalinya ayahnya nyari obat lagi. Dan dia baru menyadari ternyata ayahnya pontang-panting cari obat terbaik agar anaknya sembuh. Dari situ dia berubah, dia belajar tidak akan jajan lagi sembarangan. Inilah kasih sayang seorang ayah. Kak Iyang mah ngomong doang. Sekarang teman-teman belum merasakan jadi orang tua, bener nggak? Masih jadi anak kan? Baik anak laki-laki atau anak perempuan atau ikhwan akhwat, oke? Nanti suatu waktu nanti teman-teman akan menyadari bagaimana pengorbanan dari kedua orang tua kita. Ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua tentang kejujuran. Teman-teman, kita akan berlatih simulasi semuanya. Are you ready?
Level 1. Hitungan ketiga, Anda akan berubah menjadi seekor ayam. Oke. Seekor ayam gimana suara ayam? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suaranya nggak usah ngegas, biasa aja. Biasa aja. Saya tanya teman-teman, suara ayam gimana? Gitu doang suara ayam. Anda nggak pernah lihat ayam kok? Suara ayam gimana? Ya Allah ya Rabbi. Suara ayam gimana? Oke, gimana? Nggak tahu. Gerakannya? Silakan berdiri. Sini kak. Kenapa nggak mau? Kenapa malu? Guys, kelas berapa? 7. Teman-teman perhatian, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12, ini ada adiknya kelas 7. Saya ajak berdiri, malu. Bisa bantu kayak nggak kasih support buat dia? Biar dia mau maju ke depan. Ayo kak. Sini kak, maju kak. Ayo kak, sebentar kak. Ayo kak, is okay kak. Sini kak. Tell me your name. Devon. Huh? Devon. Namanya unik ya, Devon ya. Devon kelas 7, oke. Teman-teman mana kelas 7? Kelas 12, mana kelas 12? Kasih support dong buat adiknya. Oh gitu supportnya. Coba kita lihat kelas 12 supportnya buat kelas 7 gimana? Oh gini. Nggak ada kasih, iya kamu bisa gitu, coba kasih support yang positif. Coba, Devon, we love you. Gak usah malu kan? Oke. Kenapa? Sebentar. Kenapa Devon gak usah malu teman-teman? Devon gak usah malu kalau ke depan. Anda pakai baju nutup aurat, bener nggak? Anda senyum, ya. Anda nurut apa yang Kak Yang sampaikan. Sebagian ada yang masih sibuk dengan lempar-lempar kertas. Nggak apa-apa. Memang kedewasaan sikap tidak ditunjukkan dari kelas 7, 8, 9. Anda kelas 7 bisa bersikap dewasa. Makasih ya udah ngasih contoh ya. Oke. Sekarang Sayang minta tolong lagi. Kalau suara ayam gimana? Nah, oke. Gerakannya gimana gerakannya? Gerakannya gimana? Oke. 1, 2, 3 gerakan ayam. Dan suaranya. Oke, good. Sekarang tunjuk mana kelas 8? Kelas 8 mana kelas 8? Oke, kelas 8 maju ke depan sini. Sini. Kelas 12 tolong kasih dukung kelas 8. Tepuk tangan buat kelas 8. Sini. Sini Kak. Gak usah malu. Sini. Kakak udah ngacung soalnya. Iya sini. Kakak. Sini Kak. Gak apa-apa Kak. Tenang Devon ya. Oke. Gak apa. Kalau ada yang nyurakin, cuekin aja. Kita fokus ke depan. Ya sini. Tell me your name. J. Namanya J. Keren namanya J Devon. Sebentar J sini. J kelas 8. Focus on me. Not focus with them. Focus on me. Oke. Level 2 itu ada kambing. Pernah ketemu kambing? Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai usia ini belum pernah ketemu kambing. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya bantu ya. Seriously, nggak pernah ke kebun binatang? Nggak lihat kambing? Ayo. Berarti pernah lihat dong. Iya, saya nggak minta Anda mendekat. Saya cuma tanya sudah lihat belum kambing? Oke, suaranya tahu? Mbe. Oke, coba ulang. Suara kambing gimana? Mbe. Oke. Yang agak merdu mbe gitu ya. 1, 2, 3. Mbe. Oke, good, cakep. Gerakan kambing gimana gerakan kambing? Ada yang bisa bantu gerakan kambing kayak gimana yang sudah pernah lihat kambing? Tuh. Gimana gerakannya? Gimana gerakannya? Berdiri. Gerakannya gimana gerakannya?
Nah, gini nih. Ini asik nih. Ini asik nih. It's okay Kak, it's okay. It's okay. Oke, keren. Ini udah ganteng pakai kawat gigi lagi. Mahal kawat giginya nih. Kak jangan ketawa dulu Kak, tenang. Behave. Cool, oke. Sebentar ya. Kakak namanya? Gaven. Siapa? Gavendra. Gaven nggak sampai nyemprot ya Kak ya. Oke, ulang saya lagi. Apa? Namanya? Gaven. Devon J. Gaven. Gaven, gerakan kambing gimana? Coba gerakan kambing kayak gimana? Itu kan gerakannya cukup luar biasa ya. Ini namanya totalitas guys. Total kualitas. Sekarang yang dua gerakan tangan aja. Yang sederhana gimana? Gerakan kambing. Gerakan kambing gimana? Tadi ada kasih contoh gimana gerakan kambing? Gimana tadi kakak? Kakak jangan lihat ke belakang kakak. Gimana tadi? Gini tadi gimana? Gimana gerakan kambing gimana? Astagfirullahaladzim. Masa Bu Guru mau diajak jalan-jalan ke kebun binatang? Ada yang belum pernah ketemu kambing soalnya deh. Ya. Kambing gimana gerakannya tadi? Sambil berdiri ada nggak gerakannya sambil berdiri kambing? Kuda pak. Hah? Saya mintanya kambing, kalau saya yang aneh-aneh jadi orang. Oke, nggak apa. Sapi, kelas 12, mana kelas 12? Gue ke belakang sekarang. Tar dulu, kelas 12. Mana kelas 12? Pengen tahu mana yang paling gede di sini? Mana? Astagfirullahaladzim. Untuk mengakui diri sendiri aja perlu perjuangan ya Allah. Kelihatan nih jati diri. Halo bro, sini bro. Nggak usah lah, mau nanya. Teman ente yang kelas 12 yang mana? Orangnya tunjuk yang mana? Tunjuk, sebut namanya. Alki pak. Alki. Siapa? Arai. Satu. Oh Alki. Ki, sini Ki. Sebagai generasi paling tua di sini. Sini Ki. Tepuk tangan buat Alki. Ketemu kakak kelasnya. Sengaja. Sini. Oke, cool banget kan jalannya? Oke. Tenang Ki. Sebagai kakak yang paling tua di sini, ini adik-adikmu, ya. Sudah pernah ketemu sapi? Suara sapi gimana? Makasih. Keren banget, makasih Kalki. Gerakan sapi gimana? Minimal gimana? Kakak pakai tangan dong, Nah gitu Kak, makasih Kak. Sekali lagi Kak, suara dan gerakan sapi. Makasih Kak, sebentar Kak. Suara dan gerakan kambing. Dia gerakan sih suara. Tahu aku. Gini aja. Oke, saya. Suara ayam. Gerakannya. Oke, siap. Tenang. Guys, setelah ini saya minta tolong hitungan ketiga teman-teman akan sweet jurma. Sweet jurma itu apa? Sweet Jepang. Kalau kertas dengan batu yang menang siapa? Kertas, oke. Kalau gunting dengan batu yang menang mana? Batu. Terus satu lagi? Kok jadi lupa kalian? Batu dan kertas menang mana? Kertas, oke. Siap ya? Hitungan ketiga semuanya akan berdiri, semuanya akan jadi ayam. Dengarkan dulu. Nanti akan sweet sesama ayam, yang menang naik level jadi kambing. Kambing cari sesama kambing. Sweet, yang menang jadi sapi, yang kalah jadi ayam. Menang naik satu level, kalah turun satu level. Sapi ketemu sapi, yang menang jadi manusia maju ke depan, ketemu Kak Iyang di sini. Do you understand?
menang jadi naik 1 level, kalah turun 1 level, paling bawah jadi ayam. Hanya 2 menit saja waktunya. Kayak yang minta tolong semua praktek, oke? Are you ready? Kakak, siap kakak dari sini nggak apa-apa ya. Semuanya jadi ayam ya, jadi ayam ya, oke? Semuanya hitungan ketiga berdiri, 1, 2, 3 berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya, oke. Siap? Siap ya? Semua gerakan ayam, standby di ayam, standby di ayam. Suara ayam bagaimana? Kita tes dulu suara ayam gimana? Gerakannya kakak, ayam nggak begini. Ayam itu bergerak, oke? Semuanya, suara ayam bagaimana? Saya ulang lagi, suara ayam bagaimana? Suara kambing? Suara sapi? Oke, siap ya semuanya ya. Kita cek ya. Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan cari ayam sama ayam. Cari kak. Kakak jadi ayam kak. Jadi ayam kak. Cari jadi ayam dulu semuanya. Jadi ayam. Cari sesama ayam sweet. Oke. Yang laki-laki berapa kali Anda mencoba sampai jadi manusia? Valid. 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 7 atau 8 kali seriously? 3 sekali, yakin? Maaf nggak valid. Kalau sekali nggak valid, maaf ya, duduk dulu ya. Nanti kita cek, Nggak apa-apa, tenang aja. 4, 5, 3, 5, 4, 3, 6 good. 3, 5, 7, 3. Sekarang saya mau tanya yang lagi duduk, siapa yang terakhir jadi sapi? Berapa kali mencoba? 4. Ya, berapa kali mencoba? Terakhir jadi sapi berapa kali mencoba? Dia bingung dengan dirinya sendiri. 2 kali, oke. Next, angkat tangan. Yang terakhir jadi kambing. Berapa kali mencoba? 2, 3, 4, 2 dan kalah terus. Menang sekali kalah gitu. Oke. 2, oke. Terakhir teman-teman. Terakhir tolong perhatiannya sebentar ya. Yang terakhir jadi ayam. Sampai detik ini masih jadi ayam. Ayam berapa kali mencoba? 6. 6 dan kalah terus. Oke, nggak apa-apa. 4 dan kalah terus. Oke, nggak apa-apa. Kakak, yang jadi ayam terakhir berapa kali? 3 kali. Teman-teman mohon perhatian. Guys, bisa nggak tanpa sepengetahuan Kak Iyang, teman-teman langsung masuk ke depan ngaku-ngaku jadi manusia? Bisa nggak? Bisa, gampang banget, bener nggak? Bener nggak? Yang kedua teman-teman. Bisa nggak sekali sweet jadi ayam, terus langsung ngaku-ngaku ke depan jadi manusia? Bisa nggak? Apakah kita selama berkomunikasi ini menjadi orang yang berkata benar, menjadi orang yang bermanfaat atau tidak? Jangan-jangan adanya kita karena kita menyebalkan. Punya teman yang menyenangkan? Tolong jawab, di sini punya teman yang menyenangkan? Kita cek ya. Tolong sebutkan 1 nama orang yang suka traktir teman-teman. Satu. Jangan pick me ya. Jangan pick me. Saya perlu sebutkan namanya. Vika mana Vika? Silakan berdiri Vika. Vika sini Vika. Yang laki-laki, siapa yang terkenal suka traktir? Yo, jangan pick me ya. Gue no. No, bukan begitu.
Ada? Sebutkan namanya, sebutkan namanya. Aska. Aska mana Aska? Aska maju ke depan Aska. Tadi siapa tadi? Vika maju sini. Sika sini. Sini. Nah, sini. Satu lagi ada di sini? Sebutkan namanya. Yang suka traktir. Helga, sini Kak. Sini. Orang yang berbuat baik itu harus diberikan contoh. Ya sini. Fik. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robi. Sini Kak. Let me. Please help me. Yuk, bantu Kayang. Sini bantu. Sini. Sini, enggak apa-apa. Oke. Siapa namanya tadi? Aska. Sini Kak. Vika. Hah? Tar. Oke. Vika. Aska sebentar, kita gantian ya. Vika kelas berapa? 9. Kelas 9, berarti akhir di SMP ya. Sebentar teman-teman. Kita lihat bagaimana cara komunikasi Vika. Ya. Vika, maksudnya gini. Vika kalau pas ngajak teman-teman makan, Vika kenapa mau bayarin mereka? Karena berbagi itu indah. Siapa yang ngajarin Vika? Deketin mic-nya. Ortu. Contohnya apa? Apa yang Vika lihat apa? Orang tua itu seperti apa? Orang tua nggak pernah nolak permintaan saya. Oke. Tahu berbaginya dari mana? Kayak gimana yang pernah Vika lihat? Gimana? Ke aku atau ke siapa? Vika melihat orang tua suka berbagi juga kan? Atau gimana? Iya. Sok sampaikan. Orang tua soalnya Ngasih contoh apa? Jumat berkah atau gimana gitu loh maksudnya. Orang tua bikin masjid sebelah rumah. Oh, Masya Allah. Teman-teman, kita belajar dari Vika. Kenapa Vika suka mentraktir? Karena salah satu contohnya, alhamdulillah orang tuanya membangun masjid di samping rumahnya. Masya Allah. Ya. Vika ini berarti sudah memberikan contoh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh apa? Senang berbagi, berkomunikasi dengan cara berbagi. Kak Vika, tunggu sebentar. Aska kelas berapa Aska? Kelas 8. Kelas? 8. Oke 8. Kata temannya tadi. Apa itu bonis? Sebentar nih penasaran. Apa bonis? Berondong manis. Jaga pandangan ya, banyak godaan di sana ya. Katanya bonis itu botak manis katanya, oke. Sebentar. Vika sebentar ya. Aska, kenapa Aska senang mentraktir temannya? Gara-gara ayah bilang kalau punya duit nggak apa-apa sesekali bayarin temannya. Apa gitu. Kan teman-temannya juga punya duit banyak. Soalnya ayah kalau jalan bareng teman-temannya sering traktir temannya juga. Oke. Guys, dari Aska dan juga Vika kita belajar bagaimana senang berbagi. Teman-teman, kan harapannya tidak hanya Aska sama Vika aja yang disebutkan namanya. Teman-teman juga dikenang. Oh, siapa sih Vika? Kalau udah Vika udah nggak di sini nih, udah keluar nih misalnya. Tuh Vika tuh yang suka traktir itu loh. Aska itu loh yang senang berbagi, padahal gue lagi seret gak punya duit. Gue dibayarin makan, gue dibayarin minum, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Aska dan juga Vika, terima kasih sudah jadi contoh ya. Makasih Vika. Keren. Teman-teman, Kayang minta izin waktunya kita tuntaskan dulu tugasnya. Sekarang tantangan buat teman-teman apa sih di zaman Rasulullah ini, di zaman sekarang khususnya ya. Teman-teman tolong perhatikan. Di antara kita ada yang kecanduan gadget. Boleh nggak sih pakai handphone?
Boleh, tapi please screen time-nya dikurangi ya teman-teman. Jaga matanya, jaga pandangan informasi yang masuk ke dalam. Ya, terus kita lanjut ya. Oke, ini yang kelima ya. Yang kelima itu yang kedua, ini FOMO. Apa itu FOMO? Fears of missing out. Takut ketinggalan. FOMO, ya. Tenang, tidak perlu memukul. Ya, tidak perlu kekerasan. Ya, kan. Ya. Kelihatannya usianya ya. Mau disebut bocah atau sebut dewasa? Mau disebut bocah atau dewasa? Anda mau bocah atau dewasa? Oh, pantas berarti perlu banyak belajar ya. Padahal dewasa tidak hanya diukur dari usia ya. Memang kamu nggak apa-apa, masih pertumbuhan, kita liatin aja kelakuan adik-adik kita ini ya. Yang ketiga teman-teman, insecure. Kenapa insecure? Kak Yang, aku kan gemuk Kak Yang. Kak Yang, aku kan hitam. Kak Yang, aku kan kurus. Ada yang pernah merasa begitu? Ada yang pernah merasa begitu? Nih teman-teman, tantangannya nih. Lalu ini nih, tolong nih dilihat nih. Nih, validitas. Inginnya diakui keberadaannya. Yang update status, seneng gak kalau ada yang like? Halo? Halo semuanya, seneng kalau ada yang like? Kalau ada yang gak ada yang like gimana? B aja? B aja. Teman-teman, ini tantangan teman-teman nih. Ada 8, kita mulai yang berikutnya. Sosial media, ingin diakui, bullying, dan pergaulan sudah kita bahas tadi. Hati-hati bergaul dengan usia Anda. Kenapa? Karena wanita ada mahkota yang harus dijaga. Please guys, tolong yang wanita ya. Laki-laki itu, maaf ya, ini yang kasih tahu dulu biar teman-teman menjaga diri. Laki-laki itu dia pandai segala cara. Sekarang dia ajak pegangan tangan. And after that dia mulai ke pinggang. And then dia mulai meluk. And the others. Teman-teman, tolong wanita jangan mau dipegang tangan aja, jangan mau, kayak ingetin ya. Jangan ya. Jangan saling bersentuhan dengan bukan suaminya. Clear ya? Tolong yang laki-laki. Oh iya sih, memang semua itu butuh perjuangan ya. Mungkin hari ini kita lihatnya sambil ketawa ketiwi ya teman-teman ya. Memang kadang penyesalan itu kadang datang di akhir, atau seringnya datang di akhir kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Gak apa-apa. Kayak akan fokus. Dari 366 siswa, belum tentu semuanya mau mendengarkan Kak Iyang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, makasih yang mau mendengarkan. Karena yang berbicara di depan bukan berarti lebih pintar dari teman-teman, no. Kita sama-sama belajar ya. Yuk kita lanjut teman-teman. Kesimpulannya adalah tantangan buat teman-teman, Anda menjadi orang yang viral atau punya orang yang bernilai atau punya value. Ada yang sibuk dengan joget-joget di TikToknya, betul nggak? Ya, boleh nggak sih joget-joget di TikTok? Silahkan, tapi jangan diupload. Aurat, malu. Kak, kok gerakan olahraga boleh nggak? Kalau gerakan olahraga oke, sehat. Gerakan yang menggoda itu laki-laki lemahnya di mana teman-teman? Ya, oke, kita lanjut sedikit lagi. Sedikit lagi. Nih, namanya Thomas Likona. Ada yang tahu loh Mas Likona? Ini seorang pendidik teman-teman. Ini tantangan teman-teman ini teman-teman. Ini kayak yang bantu bacakan ya. 3 saja nih ya. Yang pertama, meningkatkan kekerasan. Meningkatnya kekerasan vandalisme dan vandalisme. Coret-coret di dinding. Ya. Yang kedua, lihat. Memburuknya penggunaan bahasa dan kata-kata. Teman-teman, ada nggak sih teman bilang begini, nyet, lu kemana aja nyet, ada nggak? Guys, sebutkan namanya yang baik-baik ya. Orang tuanya udah ngasih nama, sebutkan dengan nama-nama yang baik. Ya, insya Allah ya. Oke, yang terakhir teman-teman,
salah satu dari warning saya ini adalah meningkatnya ketidakjujuran. Jadi di Indonesia itu banyak orang yang pintar, banyak nggak? Banyak nggak orang yang cerdas? Yang nggak jujur, yang nggak jujur, yang sulit ditemukan. Benar nggak? Ya, ini teman-teman gambaran dari perjalanan kita. Lihat bukti terkini nih teman-teman, biar teman-teman tahu nih ya. Kita lihat di sini teman-teman. Lihat di KPK, karena kayak ngajar di KPK ya. Ternyata karakter itu teman-teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang yang gak jujur maka akan sulit untuk bisa bergaul dengan teman yang lain. Ya. Oke, terakhir dari Kayang teman-teman semuanya, ya. Kita akan bikin the 7-day property challenge. Apa itu? Hitungan ketiga Anda cari 7 teman Anda. Siapapun itu pokoknya 7 orang ya. Hitungan ketiga siap-siap. Anda akan mencari 7 orang, buat lingkaran kecil dalam posisi duduk. 1, 2, 3, cari 7 orang, cari 7 orang, cari 7 orang. Cari 7 orang. Duduk, duduk, bukan berpelukan, duduk melingkar, duduk melingkar. Duduk melingkar. Duduk melingkar teman-teman. Siap? Pastikan jumlahnya 7, dihitung dulu jumlahnya 7 nggak? Jumlahnya 7 nggak teman-teman? Silakan duduk. Guys, silakan duduk guys. Guys, silakan duduk guys. Yang kurang berarti ber-6, yang lebih berarti ber-8 nggak apa-apa, tapi minimal 7. Usahakan 7. Sudah? Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang hitung, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya hitung di lingkarannya masing-masing. 3, 2, 1, mulai berhitung. Oke, siap. Sekarang yang 1 angkat tangan kanannya 1, yang angka 1 angkat tangan kanannya 1. 1 angkat tangan kanannya, lihat ke depan, lihat ke depan. Yang 1 akan punya tantangan 7 hari ke depan, dia akan menjaga untuk berbicara sopan. Nomor 1. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nomor 2 angkat tangan nomor 2. Nomor 2, dia akan bicara jujur selama sehari hingga 7 hari ke depan. Yang ketiga, angka 3, angka 3, angka 3. Siap-siap angka 3, dia akan membantu seseorang, siapapun itu, dia akan membantu minimal 1 orang. Nomor 4, nomor 4, nomor 4. Nomor 4, dia tidak akan melakukan bullying. Dia akan menjaga lisannya, tidak merendahkan orang lain. Yang kelima, angka 5, angka 5. Angka 5, angka 5, angka 5, dia akan menghormati guru dan orang tua. Oke. Guru yang dia temui, dia akan menjaga kesopan santunan dia. 6, 6, 6. 6, mana 6? Yang 6 akan mengurangi komentar negatif. Tidak akan berbicara yang buruk, berkomentar yang buruk. Yang 7, terakhir 7. 7 mana 7? Yang 7? Yang 7 terakhir melakukan satu kebaikan secara diam-diam. Sekarang semuanya catat masing-masing kebaikan sesuai dengan angkanya. Angka 1 sampai angka 7, silakan dicatat ya. Cukup 1 saja. Oke. Ya, tulis kebaikannya. Yang nomor 1 berbicara sopan, kayak yang ulang ya. Berbicara sopan. Yang kedua, kita lihat ya, tolong yang nomor 1 nih teman-teman. Ini yang nomor 1 sampai nomor 3 ya, kayak yang tunjukkan nih.
Catat nomor 1, 2, dan 3, catat masing-masing angka masing-masing saja, fokus. Oke. Yang 4, 5, 6, 7 siap-siap setelah ini. 4, 5, 6, 7 ini 4, 5, 6, 7 ya, fokus. Tidak melakukan bullying, menghormati orang tua, mengurangi komentar negatif, dan melakukan satu kebaikan secara diam-diam. Lakukan selama 7 hari ke depan, semoga ada perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir teman-teman semuanya, Kak Yang ingin mengajak untuk kita bernasyid, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Yang akan tutup dengan sebuah nasyid religi tentang mengenang Rasulullah, tentang rinduku ya Rasulullah. Yuk semuanya kita bernasyid ya. Teman-teman, di bulan Maulid ini saya minta tolong hadirkan hati kita sebelum Kak Yang akhiri. Semuanya fokus ke depan. Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa, selalu terbayang akan tentu senyummu yang lembut dan tulus. Semuanya siap? Ku rindu padamu ya Rasul, aku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Teman-teman, di bulan Maulid ini adalah bulan yang mulia, bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Mari sejenak Kak Yang minta tolong kita hadirkan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan hati, semoga kita bisa meneladani dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Yang minta tolong kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi teman-teman sebagai penutup. Semuanya boleh? Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa, selalu terbayang akan anganku, senyummu yang lembut dan tulus. Teman-teman semuanya, ku rindu padamu ya Rasul, aku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi, meski hanya dalam mimpi. Terima kasih teman-teman semuanya untuk atensinya dan perhatiannya. Semoga kita tergolong sebagai umat Rasulullah SAW dan juga menjadi role model terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dari Kak Yang, terima kasih Ustazah Aan atas kesempatannya. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.